Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang aljabar. Materi aljabar yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah tentang relasi. Tapi sebelum kita belajar materi tentang relasi, ayo kita ingat terlebih dahulu materi tentang himpunan. Nah, untuk materi himpunan, kita akan sedikit mereview tentang apa itu himpunan dan bagaimana kita menuliskan anggota himpunan serta menyatakannya dalam konteks matematika. Nah, di sini disediakan sebuah tabel yang terdiri dari dua kolom. Satu kolom adalah contoh yang termasuk himpunan dan kolom yang kedua adalah contoh yang bukan termasuk himpunan. Nah, di sini disebutkan kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, kemudian kelompok buku matematika dan sains, dan kemudian kelompok hewan bertelur adalah contoh dari sebuah himpunan. Nah, sedangkan untuk yang bukan himpunan, contohnya adalah kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik untuk dibaca, kemudian kelompok hewan yang lucu. Dari contoh ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya untuk kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, ini sudah jelas kesamaan sifatnya, yaitu yang memiliki roda 4 atau lebih. Sehingga untuk kendaraan yang tidak mempunyai roda 4 tidak termasuk anggotanya. Nah, berbeda dengan kelompok mobil yang bagus. Di sini tidak jelas kriteria mobil bagus itu apa. Apakah harganya yang mahal, atau apakah rodanya yang banyak, ataukah warnanya yang mengkilap, atau yang lainnya tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga mobil bagus itu relatif tergantung kepada siapa yang menilainya. Nah, berikutnya untuk menyatakan sebuah anggota himpunan, di sini himpunan itu nanti harus dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya huruf A, B, atau D, atau yang lainnya. Nah, untuk anggotanya dilambangkan dengan seperti huruf E seperti ini. Nah, dan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf seperti huruf E yang ditarik garis miring. Nah, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka di sini mobil adalah anggotanya A, truk juga anggotanya A, bus harusnya juga anggotanya A. Di sini keliru. Nah, tapi untuk sepeda motor tidak merupakan anggota A, sehingga ditulis seperti huruf E yang dicoret. Nah, ini untuk menuliskan anggota himpunan. Berikutnya, untuk menyatakan himpunan dalam matematika ada 3 cara. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Di sini kita memiliki contoh B sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya mendaftar anggotanya. Dan cara yang kedua menyatakan himpunan yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya di antara kurung kurawal, hingga contohnya B sama dengan X, demikian X kurang dari 5, X-nya adalah bilangan cacah. Nah, X kurang dari 5 dan X bilangan cacah ini adalah syarat keanggotaan himpunan B. Nah, model yang seperti ini adalah cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir, kita bisa menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu dengan menuliskan syarat keanggotaannya di antara kurung kurawal. Contohnya B sama dengan bilangan cacah yang kurang dari 5. Ini adalah syarat keanggotaan himpunan itu. Oke sahabat matematik, itu review kita tentang himpunan. Sekarang kita akan membahas tentang relasi dari dua buah himpunan. Nah, relasi itu apa dan bagaimana cara menyajikannya? Yuk kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini
Ini tadi sekilas tentang himpunan. Misalnya kita ambil contoh himpunan SMPN sekecamatan Sidoarjo. Kita bisa mendaftar anggotanya misalnya SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6. Nah, ini menyatakan himpunan dengan metode mendaftar anggotanya. Contoh yang kedua, himpunan bilangan genap positif. Nah, kita juga bisa mendaftar anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan titik-titik yang bisa diisi bilangan seterusnya. Baik, nah tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menentukan relasi dari dua himpunan. Yang kedua bisa menyajikan relasi itu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga bisa menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikannya dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, ini peta konsep dalam materi relasi. Relasi dan fungsi itu ada relasi sendiri, fungsi sendiri. Fungsi nanti ada fungsi khusus yang disebut korespondensi satu-satu. Kemudian ada penjelasan soalnya yang diselesaikan dalam 3 bentuk penyelesaian dari sebuah relasi. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di materi kita selanjutnya. Oke, nah, tahukah silsilah keturunan dalam keluarga kalian? Nah, sahabat matematik, ini ada contoh kontekstual dalam kehidupan kita, bahwasanya kita memiliki silsilah keturunan. Di sini diambil contoh Pak Matsuri dan Bu Marhawi, bapak dan ibu memiliki 4 orang anak, yaitu Sisini Sulastri, Idris, Halim, Thohir, yang diwarnai biru karena yang warnai hitam ini adalah menantu dari Pak Matsuri dan Bu Marhawi. Nah, dari masing-masing pasangan anak beliau, nah di sini ada Wafi sebagai anaknya. Kemudian Pak Idris dan Mei memiliki 3 orang anak, Faisal, Alu, dan Rizky. Kemudian Halim dan Ririn memiliki anak, Alvin dan Najwa. Thohir dan Fatimah memiliki anak, Suci. Nah, dari sini kita bisa membentuknya menjadi beberapa himpunan, yang salah satunya yakni yang pertama himpunan A, yang anggotanya Pak Matsuri. Kemudian anggota himpunan B yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir, anak dari Pak Matsuri. Kemudian himpunan C yang terdiri dari Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, ini yang paling bagian bawah, himpunan cucunya Pak Matsuri. Nah, himpunan A mempunyai hubungan, yakni mempunyai anak dengan himpunan B. Artinya Pak Matsuri mempunyai anak Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, ini hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Coba kita cek ke himpunan B dengan C. Himpunan B dengan C, apa hubungannya? Nah, himpunan B mempunyai hubungan dengan himpunan C, yaitu sama, mempunyai anak. Bu Sulastri mempunyai anak, Wafi. Pak Idris mempunyai anak, Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Halim mempunyai anak, Alvin, dan Najwa. Sedangkan Thohir mempunyai anak, Suci. Nah, itu hubungan antara himpunan B dengan himpunan C. Selanjutnya kita juga bisa mengambil hubungan dari himpunan A dengan himpunan C, yaitu Pak Matsuri dengan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Hubungannya apa? Himpunan A dan himpunan C yakni mempunyai cucu. Pak Matsuri mempunyai cucu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, itu hubungan antara dua himpunan dalam silsilah keturunan. Oke, sahabat matematik. Nah, ini contoh berikutnya rumah makan. Nah, di sini ada jenis makanan, kemudian juga ada cerita tentang yang suka makanan. Contohnya dari Pak Asrori memiliki menu rumah makannya soto, rawon, bakso, nasi goreng,
rujak cingur, dan sate. Dari menu itu didapatkan menu tiap anak yang berbeda-beda. Abdul suka soto dan rawon, tetapi ia memesan rawon saja. Ahmad yang suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi ia memilih memesan rujak cingur. Rahmat yang suka nasi goreng dan sate, tetapi memesan nasi goreng. Hilmi memesan bakso meskipun suka bakso, soto, dan rawon. Sedangkan Zain yang suka soto dan nasi goreng hanya memesan soto. Nah, dari cerita itu kita bisa membentuk himpunan. Yang pertama, himpunan pembeli, yaitu ada Abdul, Ahmad, Rahmat, Hilmi, dan Zain. Kemudian himpunan makanan yang tersedia, soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Dari ilustrasi itu dapat diperoleh hubungan antara himpunan pembeli dan himpunan makanan, yaitu menyukai atau memesan. Nah, misalnya kita ambil contohnya, Abdul suka soto dan rawon tetapi ia memesan rawon. Ahmad yang suka ini makanan bakso, rujak cingur, dan sate tetapi memesan rujak cingur. Nah, dan lain sebagainya. Itu hubungan di antara pembeli dan makanan. Oke, sahabat matematik. Nah, bagaimana jika kita bawa konteks matematika? Misalnya kita punya himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian B itu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Apakah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? 1 dengan 2 misalnya, 2 dengan 4, 3 dengan 6, adakah hubungannya? Yuk, betul. Hubungannya adalah himpunan A setengah dari himpunan B. Nah, kita bisa membacanya misalnya 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Nah, seperti itu cara mengeceknya atau membaca hubungan di antara dua himpunan. Nah, pertanyaannya, sekarang relasi itu apa? Apa hubungannya dengan hubungan di antara dua himpunan itu? Oke, sahabat matematik. Nah, ini dia. Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Di sini kita tadi di silsilah keturunan kita punya Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kemudian Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci adalah anak-anak mereka. Nah, aturan yang memasangkan anggota himpunan A di sini dan kemudian himpunan B di sini, itulah yang disebut dengan relasi. Sulastri orang tua dari Wafi, Idris orang tua dari Faisal, Alu, Rizky, Halim orang tua dari Alvin dan Najwa, sedangkan Thohir adalah orang tua dari Suci. Nah, aturan ini yang disebut dengan relasi di antara dua himpunan, dan himpunan A ini kita namai dengan domain, sedangkan himpunan B kita namai dengan kodomain. Dan hasil pemasangan dari himpunan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, nah, itu dinamai dengan ring atau daerah hasil. Oke, sahabat matematik, ada pertanyaan? Saya kira tidak. Relasi itulah aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, nah kemudian relasi dari dua himpunan itu disajikan dalam bentuk apa ya? Nah, yang pertama disajikan dalam bentuk diagram panah. Yang kedua disajikan dengan diagram kartesius. Kemudian yang ketiga dengan pasangan berurutan. Oke, sahabat matematik, yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi adalah yang di depan ini, himpunan A ini, dinamai dengan domain. Kemudian jika diubah menjadi diagram kartesius, posisi domain berada di sumbu X. Nah, jangan dibalik. Nah, ini domainnya. Kemudian kalau di pasangan berurutan, domainnya itu adalah pasangan yang bagian depan. Nah, dari setiap pasangnya itu adalah anggota domainnya. Karena boleh jadi nanti ada relasi dari B ke A, B-nya berada di depan. Nah, B itu yang menjadi domain, bukan selalu jadi kodomain walaupun posisinya di depan. Jadi perlu diingat dan dicatat adalah
yang di depan sini adalah domain. Kemudian di sumbu X itu juga domain, di sumbu Y ini kodomainnya. Nah, di pasangan berurutan juga sama, yang bagian depan, pasangan bagian depan adalah domain, sedangkan yang belakang adalah anggota kodomainnya. Oke, nah di diagram panah seperti yang kita bahas tadi, kita bisa memasangkan setiap anggota domain dengan anggota kodomain. Gambarnya seperti itu. Nah, untuk relasi apakah boleh anggota domain tidak punya pasangan? Boleh. Apakah punya pasangan lebih dari satu? Juga boleh. Nah, karena relasi adalah sebarang aturan berhubungan dari dua himpunan. Jadi tidak ada syarat khususnya. Nah, kalau kita bikin diagram kartesiusnya seperti ini juga. Nah, jadi ada yang triple boleh, ada yang double juga boleh, sembarang, tidak ada masalah untuk relasi. Nah, begitu juga untuk pasangan berurutan, contohnya seperti itu. Oke sahabat matematik, ternyata cukup itu materi tentang relasi dan penyajiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.